Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 dengan yang beranggota saya sendiri Naila Etna Manila dengan NIM akhir 194. Saya Desi Dayanti dengan NIM akhir 48. Saya Naurani Srinawati dengan NIM 186. Saya Salsa Belajar Fajria dengan NIM terakhir 188. Di sini kami akan mewawancara salah satu mahasiswa random yang ada di sekitar kampus untuk memenuhi tugas Pendidikan Pancasila. Kayaknya itu ada mahasiswa deh. Iya, Apa kita wawancara aja yuk? Yuk, coba tanya aja dulu. Kakak, bentar. Kayaknya mau kemana nih? Oh, aku mau ke sekre. Kak, kita tuh ada tugas nih buat UAS kayak ngawancara mahasiswa gitu. Apa kakaknya bersedia untuk kita wawancara? Oh, boleh. Gak apa-apa nih. Iya, gak apa-apa. Ya udah, kesana yuk Kak, kita ngobrolnya di sana aja yuk. Yuk. Oke. Ya, kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu gak? Boleh. Ya, sebelumnya nama kakaknya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Neng Desi Agustina Sundari. Aku berasal dari Prodi PGSD. Aku baru semester 1 di kelas A4 PGSD ya. Oke, mungkin cukup. Baik Kak, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, menurut kakak apa pemahaman kakak tentang sila ketiga nih? Kalau menurut aku nih ya, sila ketiga itu kan tentang persatuan Indonesia nih. Nah, di situ itu kayak kalau ranah SD nih ya, karena aku tuh dari jurusan PGSD kebetulan. Kalau di ranah SD itu biasanya kita itu diajarin tentang kayak harus toleransi yang lain sebagainya gitu kan. Mungkin kalau di kampus gitu ya, karena kita ada di lingkungan kampus gitu ya, kita itu bisa cari contoh nyatanya gitu, contoh konkretnya. Misal kayak kita waktu di kelas nih, nah waktu kerkom aja lah gitu ya, karena kan itu mencakup banyak orang gitu ya. Nah, di kerja kelompok ini pasti ada orang yang kayak berbeda-beda kan, nggak semua individu itu sama gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi misal nih di kamu misalnya satu kelompok ini tuh ada yang misalnya itu berbeda mungkin antara secara agama mungkin gitu ya. Nah, ada di satu waktu gitu ya, kayak kamu itu mungkin ingin kerkom gitu ya. Tapi di hari waktu si teman kamu yang non-mus ini tuh atau yang berbeda agama ini tuh ingin melaksanakan ibadahnya gitu. Nah, itu tuh kayak kita itu harus gimana gitu ya. Nah, mungkin kalau menurut aku mah kayak kan kita itu harus toleransi kan. Nah, jadi di situ tuh kamu tuh sebagai teman-teman tuh harus membuat kesepakatan lagi gitu kan. Masa gitu kayak kamu itu malah melarang teman kamu buat beribadah, kan itu sama saja dengan pelanggaran sila ketiga gitu kan. Nah, jadi kamu tuh cari sebuah jalan keluar gitu ya, alternatif gitu ya, alternatif biar kayak semuanya itu ikut berpartisipasi gitu, dan tidak membebankan juga pada yang berbeda agama ini. Mungkin bisa diganti jamnya atau mungkin diganti harinya gitu ya. Itu tergantung kesepakatan kalian aja gitu ya. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut kakak, mengapa persatuan itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sih sangat penting gitu ya, kayak karena kalau misalnya kita gak bersatu itu bakal runtuh, ada deh kalau gak salah itu kata-katanya gitu ya. Nah, kebetulan aku itu sering jadi apa sih namanya itu kayak ketua kelompok yang lain sebagainya gitu ya. Nah, dimana aku itu harus mengkoordinasikan setiap orangnya kan. Kalau misalnya merekanya nggak mau kerja bebarengan gitu ya, nggak mau adanya si kesatuan ini gitu ya, ya kita kerjaannya nggak akan beres gitu. Kayak malah kerjaannya tuh bakal berantakan gitu, nggak akan beres sampai kapanpun gitu. Kalau misalnya kita itu tidak memiliki apa sih namanya itu kayak mindset bahwa persatuan itu penting gitu. Nah, menurut aku sih kayak gitu ya Kak.
Menurut kakaknya nih, dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia ini, kegiatan perbedaan teman kelompok yang berbeda agama, apakah kegiatan ini menyimpang sila ketiga? Kalau menurut aku sih, kenapa harus disebutkan menyimpang sila ketiga gitu ya? Karena misal nih kamu punya teman yang berbeda agama, menurut aku sih itu mah bukan sebuah hal yang harus dipermasalahkan gitu ya. Kalau misalnya kamu satu kelompoknya itu dengan orang yang berbeda agama, karena pertama yang kita harus lihat itu dari kayak segi kinerja dia itu bagaimana, terus apakah dia itu cakap di bidang tersebut gitu ya, apakah dia mampu mengerjakan hal tersebut gitu ya. Kalau menurut aku masih gitu, kenapa harus perbedaan agama gitu ya yang dijadikan permasalahan? Menurut aku sih itu bukan sesuatu yang harus dijadikan sebuah permasalahan gitu kan. Nah, boleh diulang nggak pertanyaannya? Yang apakah kegiatan yang menyimpang dengan sila ketiga? Yang barusan. Yang menurut kakaknya dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, kegiatan perbedaan teman kelompok yang beda agama, apakah kegiatan ini menyimpang dengan sila ketiga? Ya, paling sih kalau menurut aku mah nggak ada, karena kenapa harus dipermasalahkan. Oke, selanjutnya, terus bagaimana pandangan kakak jika hal itu terjadi dan akan bertindak seperti apa? Kalau aku sih, kalau menurut aku nih ya, aku juga sebelumnya pernah kan satu kelompok sama yang misalnya berbeda agama gitu ya. Ya, misal nih kata aku tuh, ayo kita kerekom di hari Minggu gitu ya, contoh nih ya. Kita kerekom yuk di hari Minggu. Terus kata teman aku yang beragama ini tuh, cenah, aku gak bisa nih, kayak aku tuh ada ibadah. Oh ya sudah, kan ibadah itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau misalnya kita melarang kewajiban orang lain gitu ya untuk beribadah kepada Tuhannya, itu sama saja dengan kita melanggar sila pertama dan sila ketiga gitu kan. Menurut aku sih, kalau misalnya hal itu terjadi ke aku waktu itu kayak, oh ya udah kita ganti lain hari aja nih. Kalau misalnya benar-benar urgent banget gak bisa ganti hari gitu ya, kamu bisa kayak ganti jamnya aja, atau diganti waktunya gitu. Atau mungkin karena sekarang kan teknologi makin canggih kan, kita itu bisa mengerjakan pekerjaan kita melalui handphone, laptop, yang lain sebagainya lah, gadget-gadget gitulah. Nah, mungkin kerekomnya mungkin bisa sambil Zoom gitu ya. Kalau misalnya pengen ngobrol bisa sambil Zoom, Jimit gitu kan. Kalau misalnya kamu tuh gak mau sambil itu, ya udah tinggal ada WhatsApp aja gitu kan. Kamu bagian ini gitu ya. Nanti dikerjain terus tenggat waktunya segini. Kalau aku sih biasanya kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian dari hasil wawancara kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.